Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan bersyukur, berterima kasih atas kebaikannya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Pagi hari yang indah ini Bapak, kami seluruh umat-Mu datang mengucapkan pujian dan syukur karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih buat tudung perlindungan-Mu sepanjang malam. Terima kasih Engkau buat kami tidur dengan nyenyak. Dan hingga pagi hari ini Tuhan bangunkan kami keadaan sehat. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Urapi kami pagi hari ini. Urapi umat-Mu Bapa, buat berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kita sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Glory haleluya. 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 Buat roh yang haus bagi kami pagi hari ini datang menghadap kemuliaan-Mu Tuhan. Buat kami roh yang haus, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Syukur haleluya, glory haleluya. Tenggelamkan kami dalam roh-Mu pagi hari ini Bapa. Tenggelamkan kami dengan roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih hari yang kami. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbi syukur. Segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari kita semua umat Tuhan rindu pada pagi hari ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu
kami Bapa. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Haleluya.
beserta kami selalu Bapa. Kami tidak pernah bimbang karena Yesus yang selalu memberikan kami ketenangan. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya, Tuhan. Bertata Engkau di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bertata Engkau di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Kaulah yang hidup. Kaulah yang ajaib. Kaulah yang hidup. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan kalau ku cari damai hanya aku dapat dalam Yesus. Oh, haleluya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kami selalu mencari damai, kami mencari sukacita karena kami dapat dalam-Mu ya Tuhan. Oh, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kesesakan. Bersama Dia hatiku tenang, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kesesakan. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, hatiku tenang.
tanganmu, angkat wajahmu, berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari ada Tuhan menjamamu pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Berjumpa dengan Tuhan. Angkat lebih tinggi lagi, angkat tanganmu tinggi, tingkatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyembahan-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Ya Yesus. Melawat setiap hati kami ya Tuhan. Menyembuhkan setiap sakit kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan Tuhan dibagikan oleh Bapak Gembala, biarlah bertumbuh dalam iman kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Iya, tentu pagi hari ini kita merasakan bagaimana Tuhan melawat kita di dalam pujian penyembahan kita. Amin. Saya percaya waktu Bapak Ibu serius menyembah Tuhan, maka ada hadiratnya yang berkarya atas hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini saya sudah siapkan dengan satu judul, tanggalkan reputasi dan gengsi. Katakan tanggalkan reputasi dan gengsi. Tanggalkan reputasi dan gengsi. Haleluya. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu semua akan menghalangi kemajuan kita, kedekatan kita, bahkan menghalangi setiap yang baik datang daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita tanggalkan reputasi kita, jabatan, tingkatan ekonomi kita ataupun kedudukan kita. Mari kita tanggalkan semuanya. Gengsi kita tanggalkan semuanya. Karena itu akan mengganggu kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena kita akan hitung-hitungan, kita akan Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi orang yang menghalangi pergerakan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Totalitas kita mengiring Yesus akan menjadi terganggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita lihat dulu, kita belajar dari seorang orang panglima
dari Aram pada saat itu yang bernama Naaman begitu luar biasa kedudukannya sehingga di awal-awal dia gengsi, dia mempertahankan kedudukannya sehingga dia tidak mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan demikian bahwa Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Amen. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Wow, luar biasa. Kita lihat kisahnya bahwa Naaman ini seorang panglima yang gagah perkasa. Dan bukan hanya terpandang di antara masyarakat atau anak buahnya, tetapi di atasannya atau dalam raja sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan sangat-sangat menyayanginya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Karena seorang Naaman. Karena seorang yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ada masalah persoalan yang dihadapinya, yaitu dia sakit kusta. Wow. Ini penyakit yang mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dia harus bergumul, dia harus berjuang. Karena pada akhirnya orang yang sakit kusta itu dipandang najis Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu akan disingkirkan, diasingkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Naaman ini jelas-jelas bukanlah sembarangan orang. Jelas bukan sembarangan orang. Ya, dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Reputasinya juga baik di mata masyarakat. Di awal saya katakan dia seorang panglima yang dihargai oleh banyak orang. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, arti Naaman saja kalau kita boleh tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah menyenangkan, sedap. Wow, dari arti namanya saja sudah enak dengarnya, iya kan? Arti namanya aja sudah menyenangkan dan sedap. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat-sangat disayangkan kalau kita lihat apa yang dialaminya, kesuksesan dan kegemilangannya pada saat itu ya, dalam karir menjadi tidak berarti apa-apa Bapak Ibu, karena memang dia mengalami sakit kusta. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sering terjadi Bapak Ibu. Waktu kita ada uang, ada segalanya, tetapi kalau ada masalah persoalan dalam hidup kita, sepertinya semuanya tidak ada artinya. Apalagi tentang penyakit. Kita punya harta yang berlimpah, kalau kita sakit, dan sakit itu sakit yang mengerikan, maka seolah-olah kita itu seperti tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita rindukan bahwa waktu kita diberkati kita sehat. Amin. Waktu kita diberkati kita juga bahagia. Karena banyak orang diberkati tidak bahagia. Banyak orang yang diberkati tapi sakit. Hari ini Bapak Ibu dialami oleh Naaman ini situasi yang gak enak. Ya. Dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana perasaan Naaman pada saat itu. Ya. Penyakit membuatnya tidak berdaya. Dia harus menyembunyikan diri. Dia harus mengasingkan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat selanjutnya apa kisah yang kita boleh pelajari di sini, bahwa pada zaman-zaman itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang penyakit kusta akan dikucilkan. Kalau dikucilkan itu berarti sudah dianggap sampah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dibuang dari masyarakat. Artinya yang tadinya kedudukannya tinggi itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Bukan hanya masyarakat tapi keluarga sendiri juga akan membuangnya, akan mengasingkannya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa kita katakan bahwa karena uangnya banyak ya udah tidak apa-apa deh, nggak bisa. Karena peraturannya waktu itu memang seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kesaksian seorang gadis kecil, ada seorang gadis kecil yang tak lain adalah pelayan istrinya.
Jadi pelayan istri daripada Naaman ada anak kecil, ya kan? Ada anak kecil. Yes. Ya, dikatakan Naaman datang kepada Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Dia berkata bahwa Naaman, pergilah engkau kepada yang namanya Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Karena anak kecil ini ada mengalami ataupun pernah mendengar ataupun mungkin sudah tersebar bahwa Elisa itu adalah tabib ataupun nabi yang bisa menyembuhkan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Naaman menurut enggak? Nurut dia, nurut. Naaman itu mengikutinya karena memang seperti itu. Waktu kita sakit dan kita butuh kesembuhan, apapun orang bilang pasti kita lakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sangkanya ataupun Naaman ini berpikir bahwa abdi Allah itu ataupun Elisa akan berdoa kepada Naaman sambil menumpangkan tangan di atas tubuhnya yang sakit itu. Dia berpikir seperti itu. Seperti yang kita lakukan, iya kan, kalau ada yang sakit, kita datang, kita tumpang tangan. Kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh Naaman. Waktu dia datang ke Elisa, saya datang ke sana didoakan, sembuhkan, kira-kira seperti itu, ya. Tetapi melalui seorang suruhannya, ya. Ada suruhan daripada Elisa pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada bujangnya, ya. Elisa memberikan perintah kepada Naaman. Jadi Elisa tidak bertemu dengan Naaman, tetapi melalui bujangnya ataupun bisa dikatakan pegawainya ataupun anak rohaninya, ya, datang menemui Naaman. Dikatakan demikian bahwa dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10 dikatakan pergilah mandi. Kira-kira seperti itu yang dipesankan Elisa kepada bujangnya, dan bujangnya berkata kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi waktu Naaman mendengarkan itu, ya, dia menjadi gusar dan dia kecewa. Karena dia tidak bertemu dengan, yang pertama dia tidak bertemu dengan Naaman, tidak bertemu dengan Elisa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang disuruh dia untuk pergi mandi 7 kali itu adalah di satu sungai yang namanya Sungai Yordan. Dan bisa dikatakan sungai itu tidaklah sebersih yang dipikirkan oleh Naaman. Sebab sungai itu adalah sungai yang kotor, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia sebagai orang terhormat, terpandang, dia merasa tidak cocok ataupun bukan itu tempatnya untuk dia mandi. Kenapa enggak suruh di kolam yang lain? Kenapa harus di situ? Kan kira-kira seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 12 dikatakan bahwa ini adalah perkataan daripada Naaman, ya. Bukankah Abana dan Paspar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Artinya Naaman sedang membandingkan, kenapa harus di situ? Kenapa tidak di sungai yang lain ada yang lebih baik gitu loh, ya kan? Sehingga harga dirinya Naaman itu tidak jatuh, kira-kira seperti itu. Dia gengsi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab dia orang terhormat disuruh mandi di sungai Yordan. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ belum ada penundukan diri. Naaman tidak ada penundukan diri, tidak ada kerendahan hati, dan gengsinya sangat tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, Naaman saudara sekalian, bukan ke sungai Yordan, yang artinya sangat keruh. Jadi pada saat itu adalah sungai Yordan itu sungai yang sangat keruh. Artinya tidak jernih Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk kotor lah kira-kira seperti itu, ya. Tidak steril. Kira seperti itu, ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat di sini yang dikatakan oleh Naaman ini Sungai Abana dan Paspar. Ini saya ambil artinya, ini diartikan adalah keahlian, kehebatan dan pengetahuan manusia. Artinya kenapa tidak dengan keahlian, kehebatan, pengetahuan Elisa dia melakukan kesembuhan kepada saya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang dipikirkannya. Kenapa harus di Sungai Yordan? Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Naaman tidak mengerti apa itu Sungai Yordan. Saya lihat arti daripada Sungai Yordan itu adalah sungainya Tuhan. Amin. Artinya kuasa Tuhan ada di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi penghalang kesembuhan pada saat itu kepada Naaman. Sehingga dia dengan panas hati pergi berpaling meninggalkan bujangnya ataupun pesuruh yang disuruh oleh Elisa pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang tidak membuat dia mengalami mujizat. Sehingga dia pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengalami masalah yang berat, ini kita harus perhatikan. Ketika kita mengalami masalah yang sangat-sangat berat, kita seringkali berpikir bahwa kepintaran dan kehebatan manusia, kecanggihan ilmu kedokteran itu pasti dapat melepaskan kita dari masalah. Itu terkadang ada dalam pikiran kita. Sehingga kita ada gengsinya. Ya, hati kita tetap tertutup buat Tuhan, buat mujizat itu sendiri. Makanya terkadang kalau kita, siapa yang mau didoakan? Terkadang ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang berpikir aku bisa selesaikan masalahku. Tetapi disinilah kelemahan-kelemahan kita, disinilah gengsi kita. Tetapi saya melihat orang yang rendah hati, yang tidak gengsi. Waktu kita katakan siapa yang didoakan, mereka langsung maju ke depan, tidak lihat kiri kanan. Mereka angkat tangan dan mereka mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu penghalang mujizat adalah harga diri kita yang tidak bisa kita turunkan, gengsi kita yang tidak bisa kita turunkan. Itu yang membuat kita tidak mengalami pemulihan. Itu yang tidak membuat kita menjadi lepas dari masalah itu, Bapak Ibu ya. Dan kita juga sering beranggapan bahwa masalah pasti dapat diselesaikan dengan uang atau kekayaan. Itu terkadang ada dalam pikiran kita. Sehingga kita mulai melihat, kita mulai menilai, kita mulai gengsi, kita mulai tinggi hati. Ini yang membuat masalah kita sulit untuk diselesaikan. Ya. Namun nyatanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat hari-hari ini kepintaran, kehebatan, uang, kekayaan itu tidak selamanya Bapak Ibu ya. Tidak selamanya bisa menolong hidup kita. Tidak selamanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita berkata saya punya segalanya, tetapi tidak selamanya. Memang semuanya itu penting, perlu, tetapi bukan selamanya itu menjadi jaminan bagi kita untuk mengalami mujizat. Amin. Haleluya. Orang yang mengalami mujizat waktu dia datang ke sungainya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kisah ini memang kita harus selesaikan bahwa di dalam apa yang dialami Naaman, waktu dia berpaling dan tidak mau mandi 7 kali di sungainya Tuhan, yaitu Sungai Yordan, dia tidak mengalami mujizat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia menyadari dan dia mulai ambil langkah, ya kan, daripada dia sakit, daripada dia dikucilkan orang, akhirnya dia mengambil keputusan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menanggalkan gengsinya, harga dirinya, reputasinya untuk satu kesembuhan. Maka apa yang terjadi? Waktu dia mandi di sungai itu, sungai yang keruh itu, sungai yang dianggapnya satu hal yang rendah dalam dirinya, waktu dia melakukannya dengan serius, maka apa yang terjadi? Waktu 7 kali dia mandi di sana,
dia mengalami kesembuhan. Amin. Ya, amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini ya, tidak mudah memang mempercayai kuasa Allah, kuasa ilahi, mujizat itu. Karena manusia lebih mempercayai hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Ya, semburan dukun, ya kan. Yang begitu, itu orang lebih percaya daripada tompang tangan hamba Tuhan. Iya kan? Orang lebih percaya minum minuman ramuan ataupun hal-hal yang medis daripada apa yang dikatakan firman. Iya. Jadi ini sebenarnya yang membuat kita tidak mengalami mujizat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya. Akhirnya apa yang terjadi waktu Naaman menyadari bahwa dia harus sembuh dan dia harus melakukan itu, dan ternyata dia lakukan, apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada sifat-sifat Naaman ini dalam diri kita. Iya. Mari kita buang itu semua. Iya. Gengsi kita, ya, ketidaktundukan kita kepada pemimpin, Iya. yang kita mau menyamai pemimpin, yang mau kita lebih hebat dari pemimpin, ataupun mungkin kita lebih hebat daripada Tuhan menurut kita karena kita punya segalanya. Saat ini tanggalkan, Iya. tanggalkan semua, tunduk Yes. saja kepada otoritasnya Amen. Tuhan. Siapapun yang Tuhan pakai untuk menegur kita, siapapun yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, aminkan itu, lakukan itu, Amen. karena disitulah terletak mujizat itu. Amen. Amin. Seperti Naaman mengalami mujizat, akhirnya dia sembuh. Dan kita juga kalau menanggalkan gengsi kita, melepaskan reputasi kedudukan kita, kita datang bersujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amen. Saya percaya mujizat demi mujizat akan kita alami dalam Amen. setiap apa yang kita lakukan hari ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Pengumuman kita saat ini adalah bahwa doa saat teduh tetap ada setiap pagi, yaitu jam 4.40. 4.40. Bapak Ibu di channel ini tetap, bahkan ada juga di YouTube. Bapak Ibu Saudara sekalian tetap berdoa biar YouTube kita lebih sempurna. Kita butuh kamera ya. Iya. Bapak Ibu yang punya kamera atau rindu menyumbang kamera, enggak apa-apa, kita dengan ucapan syukur, dengan sukacita menyambutnya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sapa dulu keluarga-keluarga yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Maya Patricia, Shalom. Ada Ibu Jelisna Manurung, Shalom. Kakak Basaria Siahaan, Shalom. ada Ibu Eca Sapitri, Shalom. ada Bu Yakni, Shalom. Bapak Edi Darmawan, Shalom. Ibu Eka Winarti, Shalom. Ibu Oilina, Shalom. ada juga Perdinan Silaban, Shalom. ada Bapak Pendi Saputra, Shalom. ada Opung Yosef, Shalom. ada Ibu Eni Elisa, Shalom. ada Ibu Herna, Shalom. ada Ibu Lim Ebe, Shalom. ada Ibu Intan Sitorus, Shalom. ada Yoas Marcelino, Shalom. ada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Joshua Nahampun Shalom. bersama Ibu Dewi Lim, ada Bu Santi juga, Shalom. ada Ibu Eli Manurung, Shalom. ada Surya Sitorus, Shalom. ada Bapak Pisko, Shalom. ada Bu Esther Kurnia, Ibu Pendeta, Shalom. ada Ibu Mega Huta Galung, Shalom. ada Ibu Seprawana Manurung, Shalom. Shalom Ibu ya, sudah lama tidak bergabung, Ya. selamat bergabung kembali. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan Menyembuhkan. mujizat ya. Oke, ada juga Ibu Arni Hasibuan, Shalom. Shalom. Ada Ibu Tri Leandra, Shalom. ada Ibu Asima Simanjunta, Shalom. Ibu Diana, Shalom. ada juga Ibu Yanti Oktavia, Shalom. ada Ibu Paramida Hutagalung, Shalom. terus ada juga Bapak Rahmat Hari Suryanto, Shalom. ada Arir Pranata, Shalom. ada Ria Sela. Shalom. Puji Tuhan ya, coba saya lihat lagi mungkin ada yang terlewatkan ataupun mungkin ada permohonan doa. Bapak Ibu kalau ada permohonan doa yang mau perlu didoakan, tidak usah malu-malu ya. Bapak Ibu boleh catatkan di kolom komentarnya sehingga kita bisa doakan. Doa sepakat kita akan menghasilkan mujizat yang besar ya.
Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja dari Bapak Rama Hari Suryanto. Terima kasih Pak Gem dan Bu Gem, doanya untuk istri saya buang air besarnya sudah Tuhan sembuhkan. Amin. Haleluya ya, mujizat terjadi Pak ya. Memang kalau kita percaya mujizat itu masih ada kok ya. Haleluya, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabar dan selamatku, percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan mujizat itu masih ada. Mujizat itu akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu biarlah seperti Naaman, kami boleh menanggalkan gengsi kami, reputasi kami, kedudukan kami, jabatan kami. Karena kami percaya bahwa di hadapan Tuhan itu semua tidak ada arti. Yang ada artinya adalah waktu kami menundukkan diri di hadapan-Mu dan menanggalkan setiap gengsi kami. Amin. Oleh karena itu biarlah Kau memberkati setiap umat-Mu yang bergabung dalam doa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengetahui kelemahan, Engkau mengetahui kekurangan, Engkau mengetahui segala pergumulan mereka. Amen. Kalau mereka sakit sembuhkan, lemah kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat Maya Patricia dan Monalika. Kau berikan kesehatan kepada mereka, bahkan seluruh anggota keluarga besar. Amen. Bahkan dalam pekerjaan mereka berkati, angkat lebih tinggi lagi. Bahkan hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah apapun pergumulannya, Tuhan Yesus tolong. Juga dengan keluarga Ibu Jelis Tamanurung, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan yang sempurna. Apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat kakak Basyara Siahan, berkati dia Tuhan dengan kesehatan bersama suami bahkan anak-anak. Bahkan apa yang dikerjakan tangan mereka, diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Pergumulan mereka biar Tuhan Yesus tolong. Usaha anak mereka Joshua hari demi hari semakin dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Harno, Bu Eca, anak-anak bahkan seluruh anggota keluarga besar. Biarlah Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, sukacita, kekuatan yang berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan mereka, diusahakan dalam bisnis mereka, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan bukakan tingkat-tingkat berkat-Mu yang lebih lagi. Bahkan pergumulan mereka buat kendaraan mobil mereka setiap bulannya Engkau sediakan Tuhan dana untuk mencicilnya. Bahkan sampai lunas. Tidak ada kendala. Semua Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan penuh dengan mujizat. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Bu Yakni, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Bahkan apapun yang saat ini menjadi kegiatannya, biar Tuhan berikan kekuatan. Bahkan anak menantu cucunya berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan Yesus penolong bagi keluarga Bu Yakni. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Edi Darmawan bersama anak-anak bahkan juga orang tuanya. Berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan pakai Bapak ini lebih lagi untuk melayani Engkau. Apa yang dikerjakannya, apa yang dibisniskan oleh anak-anaknya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Pak Sali, Bu Eka Winarti, anak mereka berambakan seluruh anggota keluarga besar. Berikan kesehatan yang sempurna, perjalanan yang penuh dengan mujizat. Bahkan hamba berdoa buat bisnis pergudangan, bahkan kontrakan-kontrakan yang ada, biar Tuhan hantarkan berkat-berkat yang melimpah di dalamnya, sehingga mereka boleh bersukacita lebih lagi. Bahkan buat anaknya mereka Bram, biar Engkau berkati dia masa mudanya, berikan roh takut akan Tuhan. Bahkan hamba berdoa, biarlah masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Fransiskus bersama dengan Ibu Lina, biarlah Engkau berkati
mereka, suami istri bahkan anak-anak dengan kesehatan yang sempurna, keamanan yang berlimpah-limpah. Bahkan hamba berdoa buat anak-anaknya sukses dalam masa depan mereka, dalam pekerjaan diberkati, dalam kuliahnya Elizabeth juga Tuhan memberkati. Bahkan hamba berdoa buat urusan daripada tanah warisan keluarga Pak Pran, biarlah semua berjalan sesuai dengan schedule, sesuai dengan rencana. Kami percaya waktu Tuhan turut campur tangan di dalamnya, maka semua akan berhasil dan beruntung. Dan pada akhirnya akan ada transaksi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga daripada Ibu Eni Elisa bersama dengan Bapak Silaban, bahkan anak-anak mereka. Engkau berkati dengan luar biasa, dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan hamba berdoa buat Bapak Silaban, Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Engkau sembuhkan oleh darah, oleh bilu-bilur-Mu itu yang menyembuhkan setiap penyakit dalam tubuhnya, sehingga dia bisa beraktivitas, bisa bekerja dengan baik. Dan hamba-Mu terlalu percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun vonis dokter, vonisnya Tuhan itulah yang tertinggi. Dan kami percaya mujizat pasti terjadi. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Eni Elisa, Engkau berkati dia dalam pekerjaannya, kekuatan kesabaran turun atasnya. Bahkan anak-anaknya semua diberkati Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Baik Manat, Perdinan, Silaban juga Kau nyatakan kuasa-Mu, berikan kesehatan kepada dia, bahkan masa depannya masa depan yang luar biasa. Bahkan hamba-Mu terlalu percaya bahwa apapun saat ini yang dijalani dia bisa jalani dengan roh takut akan Tuhan, bahkan menjadi contoh bagi adik-adiknya, sehingga adik-adiknya boleh menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan. Maka dalam usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Pendi Saputra, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, bahkan kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan diusahakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan yang ada Tuhan Yesus tolong. Begitu juga dengan Opung Yosef, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Apapun yang diusahakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hamba berdoa buat seluruh keturunannya, biarlah Tuhan Yesus memberkati, bahkan memberikan kesehatan yang sempurna. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bu Herna, berkati ya Tuhan Bu Herna, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan suami istri, anak-anak semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dalam usaha konter bahkan bengkel mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun pergumulan keluarga Bu Herna, biar Tuhan Yesus tolong. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Joshua Nahambun bersama dengan Ibu Dewi Lim, Kau berkati suami istri dengan kesehatan yang sempurna. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan Tuhan memberkati. Apapun pergumulan yang ada Tuhan tolong. Bahkan dalam anak-anak, menantu, cucu-cucunya berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan apapun bisnis mereka Tuhan yang memberkati. Bahkan yang berdoa buat orang tua daripada Bapak Joshua Nahambun, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan, sehingga orang tuanya boleh sehat dan keluarga boleh bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini Tuhan buat Ibu Santi, berkati Ibu Santi bersama suami dan anak-anaknya, bahkan juga orang tua, bahkan seluruh anggota keluarga besar, berikan kesehatan yang sempurna. Pekerjaan suaminya diberkati. Bahkan hamba berdoa saat ini apapun pergumulan keluarga Bu Santi, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat besar terjadi. Begitu dengan keluarga Ibu Eli Manurung bersama suami dan anaknya, berikan kesehatan yang sempurna. Lindungi dalam tugas suaminya Tuhan, angkat posisi yang lebih tinggi lagi. Bahkan kami percaya keluarga ini keluarga yang terus bahagia karena Tuhan terus menyertai mereka. Bahkan apapun pergumulan daripada keluarga Ibu Eli Manurung, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat selalu terjadi. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Surya Sitorus, Engkau berkati keluarga, Kau berkati kesehatan, apapun yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan dalam pergumulan apapun yang dialami hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat besar terjadi. Begitu juga dengan Bapak Pisko, Bapak Martinus, berkati suami istri anak-anaknya dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang saat ini menjadi aktivitas khususnya usaha pangkas rambut mereka, biarlah banyak langganan yang lama yang baru tetap datang. Kami percaya biarlah berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi keluarga ini, sehingga keluarga ini tetap bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus,
bahkan nama apapun Yesus. pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang tolong. Amin. Hambamu juga berdoa buat hambamu Ibu Pendeta Esther Kurnia, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, bahkan juga suami, anak, menantu, cucunya, berikan kesehatan yang sempurna. Apapun yang dikerjakan oleh anak mantunya, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan angkat lebih tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pergumulan-pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat selalu terjadi. Amin. Terima kasih Bapak. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga Opung Jeriko Boruhuta Galung. Berkati ibu ini dengan kesehatan sempurna, berikan hal-hal yang menyukakan hatinya, bahkan hambamu percaya seluruh keturunannya dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, baik dalam kesehatan, baik di dalam apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, bahkan apapun pergumulan daripada Opung Jeriko, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Yes. Begitu juga dengan buat Ibu Seperawana Manurung, Tuhan tolong, Engkau melihat keadaannya, situasinya. Kami percaya tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu Engkau jamalah setiap penyakit dalam tubuhnya, sembuhkanlah Tuhan. Amen. Kami percaya oleh daris, oleh bilu-bilurmu, itu yang menyembuhkan. Yes. Waktu kami angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Kami percaya pagi ini buatlah penyerahan total daripada Ibu Seperawana Manurung kepada Tuhan, sehingga Tuhan ambil alih, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Pemulihan Yesus. daripada Allah tidak pernah tanggung-tanggung, tetapi sampai akar-akarnya kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama ibu ini Yesus. sembuh, ibu ini Amen. sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, bahkan apapun diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu juga berdoa buat Ibu Arnia Sebuan, berkati kesehatannya, berkati anaknya, berikan kepintaran, kecerdasan, bahkan seluruh anggota keluarga besar dalam perlindungan Tuhan, bahkan dalam usaha yang diusahakan, biarlah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun pergumulannya, Engkau sendiri tahu Tuhan, dan Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu juga berdoa saat ini buat warung makan mereka, biar banyak langganan ya Tuhan. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Tri Leandra, berkati suami istri dengan kesehatan yang sempurna, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha mereka, kerinduan mereka untuk keturunan. Hari ini Tuhan buatlah mujizat terjadi, mujizat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang-penghalang kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan buat keluarga ini tetap bergandengan tangan, sabar menantikan yang terbaik. Karena Tuhan tidak mau memberi yang tidak baik, tetapi Dia sedang mempersiapkan yang terbaik terjadi atas kehidupan daripada keluarga Ibu Tri. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Asima Simanjuntak. Kau berkati suami istri, anak-anaknya dengan kesehatan yang sempurna, bahkan apapun yang saat ini mereka kerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan apapun pergumulan keluarga ini, biar Tuhan Yesus tolong. Hambamu juga berdoa buat Ibu Diana, berkati, berikan kesehatan, suami istri, anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga besarnya, kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan yang ada, biarlah mujizat besar terjadi. Hambamu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Ibu Yanti Oktavia. Kau berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan apapun yang dikerjakan, diusahakan, apapun rencana-rencana yang dibuat, biarlah di dalamnya ada Tuhan yang berkarya, membuat indah pada waktunya. Bahkan anaknya Andreas yang bekerja, Tuhan memberkati masa depannya, masa depan yang luar biasa. Bahkan Ariel juga berikan kecerdasan, kepintaran, menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat Ibu Paramida Utagalung juga kami berdoa, berikan kesehatan kepada dia, sukacita yang berlimpah-limpah, perjalanan yang bersama dengan Tuhan, berhasil dan beruntung dalam setiap apa yang dikerjakan dan diusahakan. Bahkan setiap pergumulan yang ada pagi ini, biarlah mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Bapak Rama Hari Suryanto bersama Bu Yeni, bahkan anak-anaknya, berikan kesehatan yang sempurna. Syukur mereka pagi ini karena istrinya sudah Tuhan sembuhkan. Biarlah keluarga yang terus bersyukur dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berkati setiap apa yang dikerjakan mereka, apapun pergumulannya, Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat
Ria Selan, Engkau berkati dia lebih lagi Tuhan. Berkati dalam segala apa yang dikerjakan, diusahakan. Bahkan juga hamba berdoa, biarlah perjalanan yang penuh dengan mujizat dalam kehidupannya. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, biar Tuhan Yesus tolong. Bahkan keluarga yang ada di kampung juga Tuhan memberkati. Terima kasih. Hamba juga berdoa buat Ibu Roma Uli Huta Barat. Kau berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, suami istri, anak-anak. Bahkan dalam segala apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan dalam pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Bahkan hamba-Mu juga berdoa buat Erihin Panap juga berkati, berikan kesehatan. Bahkan berkati pekerjaannya dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan Yesus yang tolong. Terima kasih Bapak buat Ibu Angel juga berkati, suami istri, anak-anak, bahkan mertuanya berikan kesehatan yang sempurna. Apapun yang dikerjakan oleh Pak Hamonangan dalam pekerjaannya diberkati. Bahkan buat dia semakin dekat dengan Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bahkan setiap pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat besar terjadi. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, berkati suami istri, anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Ibu Pendeta Lili Kusuma, berkati, berikan kesehatan panjang umur, bahkan seluruh keturunannya dalam perlindungan dan diberkati. Bahkan berdoa buat Bapak Herianto Cho, Bu Angel, bahkan juga anak-anak orang tuanya, berikan kesehatan yang sempurna. Hamba-Mu terlalu percaya apapun yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun saat ini yang mereka saat ini gumuli, biarlah mujizat besar terjadi. Terima kasih Bapak. Bahkan buat itu Ernest Torus bersama orang tua, bahkan semua keluarga besar, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan dalam bisnisnya diberkati Tuhan. Bahkan Bapak Pian di Kosambi berkati suami istri, anak menantunya, Tuhan memberkati. Bahkan dalam setiap usahanya, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan dalam pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau, Allah kami yang baik. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat pergumulan kami, buat parkiran gereja Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan pemilik dari semuanya. Maka Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam waktu-waktu yang dekat ini, biarlah semua terrealisasi. Karena kami percaya Allah kami Allah yang berkuasa, yang sanggup membuka jalan bagi kami di tempat ini. Bahkan berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang menabur dalam persembahan mereka, baik dalam ucapan syukur, diakonia, misi, persepuluhan mereka. Berkati mereka Bapa. Karena Engkau yang berkata orang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sukacita. Bahkan hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang berjanji iman di dalam dana Natal. Biarlah Tuhan bukakan tiket-tiket berkat-Mu, sehingga mereka bisa melunaskannya sebelum waktu yang ditetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat bangsa negara ini Tuhan. Engkau terus yang berdiri dalam bangsa ini, sehingga bangsa ini aman, nyaman. Bahkan kami di dalamnya merasa tenang. Pemimpin dari pusat, daerah, TNI Polri dan jajarannya, semua Tuhan urapi, sehingga mereka boleh menegakkan Indonesia lebih baik lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melakukan segala aktivitas kita. Mari angkatlah tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian, aminkan setiap doa-doa ini agar menjadi bagian kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi ini. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan berjalan di depan kita untuk memberikan kemenangan dan kesuksesan. Amin. Oleh karena itu dari tempat ini kami mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.